Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Cornelius Naga. Saya dari kelas AB 5B. Di sini saya akan jawab pertanyaan mengenai public relation yang merupakan tugas untuk penilaian T1 saya. Yang pertama, apa itu public relation? Public relation secara etimologi dibagi menjadi dua kata. Yang pertama, public yang artinya publik dan relation yang artinya hubungan. Jadi public relation adalah hubungan publik. Publik dalam arti public relation sama dengan stakeholder, yaitu individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan dan keberadaannya mempengaruhi kesuksesan perusahaan tersebut. Peran utama public relation adalah untuk membentuk citra di perusahaan atau corporate image, kesan publik terhadap perusahaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Yang kedua, sejarah singkat mengenai public relation di dunia dan di Indonesia. Di dunia, public relation tidak terlepas dari seorang tokoh yang bernama E.V. Ledbetter-Lee. Pada tahun 1906, beliau berhasil mengatasi kemerosotan di salah satu perusahaan batubara Amerika. Beliau digadang-gadang sebagai bapak public relation dunia. Di Indonesia, public relation dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu perkembangan awal, di mana public relation di sini digunakan untuk menyampaikan kemerdekaan dan menyampaikan bahwasannya Indonesia adalah negara merdeka yang diakui oleh internasional. Yang kedua, tahap periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah gencar-gencarnya untuk meningkatkan ekonomi, sehingga banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan perusahaan membutuhkan konsultan hukum seperti public relation. Yang ketiga, masuknya perusahaan-perusahaan multinasional. Masuknya perusahaan-perusahaan multinasional tentu membutuhkan seorang public relation untuk memberikan citra di perusahaannya. Dan yang keempat, ekspansi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Dan yang kelima, periode pasca Orde Baru. Pada periode pasca Orde Baru, di sini public relation sudah sempurna, artinya sudah memiliki kebebasan untuk menerima dan menyampaikan informasi. Yang ketiga, perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Yang pertama, marketing. Marketing ialah yang bidangnya bertugas untuk menentukan produk, nama produknya, produk apa yang dijual sesuai dengan selera masyarakat. Dan yang kedua, dia menentukan harga yang pantas. Yang ketiga, promosi. Dan yang keempat, place, tempat, lokasi strategis yang cocok untuk usahanya tersebut. Kalau advertising, dia yang bertugas untuk melakukan periklanan, menawarkan, mengajak sepersuasif mungkin dengan harga yang murah, mengajak orang untuk membeli produknya. Nah, kalau public relation, dia peran utamanya memberi gambaran kepada publik mengenai perusahaannya. Dia tidak mengajak, melainkan memberikan citra kepada publiknya atau memberikan gambaran perusahaannya bergerak di bidang ini, berdiri tahun sekian, begitu. Dan sales, yaitu orang yang langsung bekerja terjun ke lapangan untuk menawarkan barang secara langsung kepada calon pembeli. Yang keempat, peran dan fungsi public relation. Yang pertama, peran sebagai penasihat ahli. Peran penasihat ahli ini bertugas untuk melihat, menganalisis masalah yang terjadi di dalam maupun luar perusahaan. Kemudian dia memberikan masukan atau kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Fasilitator komunikasi ini merupakan
orang yang menjembatani antara perusahaan dan publiknya. Yang ketiga, fasilitator pemecah masalah. Fasilitator pemecah masalah merupakan tugas yang berfungsi untuk memecahkan masalah dan melakukan kolaborasi dengan bidang yang lain. Contoh dengan bidang marketing. Ketika bidang marketing memiliki masalah untuk menentukan brand ambassador, bisa didiskusikan dengan seorang fasilitator pemecah masalah, kira-kira brand ambassador mana yang cocok untuk perusahaan kita. Dan yang terakhir itu teknisi komunikasi. Teknisi komunikasi merupakan tugas untuk memberikan berita, menulis jurnal, dan teknisi komunikasi ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan jurnalistik dan merupakan memang tamatan dari jurnalistik. Dan yang kelima, apa yang saya harus miliki ketika saya sudah menjadi public relation. Yang pertama, ketika saya sudah menjadi public relation, tentu saya harus memiliki kualifikasi seorang public relation. Yang pertama, saya harus mampu menyesuaikan diri. Ketika saya bergabung di lingkungan yang baru dengan menghadapi aneka ragam karakter-karakter baru, saya harus mampu beradaptasi setoleran mungkin kepada lingkungan baru saya. Yang kedua, saya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam arti saya harus mampu menjelaskan apa yang menjadi masalah, dan saya harus bisa membuat orang mengerti akan apa yang saya jelaskan. Yang ketiga, memiliki integritas baik secara personal maupun profesi saya harus. Dan yang keempat, memiliki imajinasi. Saya bisa memberikan gambaran kepada lawan bicara atau publik saya dengan jurnal, naskah, contohnya video, foto. Saya harus mampu menjelaskan menggunakan media-media tersebut. Dan yang terakhir, saya harus memiliki pengetahuan yang seluas-luas mungkin, di mana saya harus memiliki akses informasi di segala bidang. Jadi ketika publik saya membutuhkan informasi dari saya harus mampu menjelaskan dengan baik dan membuat dia mengerti dan menambah pengetahuan tentang pertanyaannya tersebut. Terima kasih.